Shalom saudara-saudara. Malam ini saya ingin share membagikan apa yang saya sudah dapat di dalam pergumulan untuk mempersiapkan ini. Saudara-saudara, kita sebentar lagi sudah masuk di tahun 2022. Dan Ibu Nani sudah sampaikan ya, tahun 2002 katanya dapat sesuatu yang gelap, tahun yang gelap. Tapi kita nggak perlu takut, dunia kan yang gelap. Kita sendiri kan anak-anak terang. Tapi tentu saja di dalam kita masuk itu, di tahun yang dikatakan tahun yang gelap, kita bertanya-tanya nanti kita sendiri ngapain? Bisa nggak kita menghindar tahun itu? Jawabannya pasti tidak. Karena mau nggak mau saudara-saudara boleh tinggal di tahun 2021. Tapi mau nggak mau kita saat ini sedang berjalan menuju dan mendekati tahun yang dikatakan tahun kegelapan itu. Jadi kita nggak bisa, hidup ini memang terus berjalan nggak bisa ngerem. Saya jadi ingat waktu merenungkan ini, saya ingat sekian puluh tahun yang lalu. Ketika waktu itu anak-anak masih kecil. Saya pergi dengan keluarganya Pak Gideon. Pergi ke Jakarta ke dunia fantasi, waktu baru-baru dunia fantasi. Terus di sana kan ada banyak permainan ya. Di antaranya permainan yang namanya Niagara-gara. Jadi itu naik perahu yang panjang itu, yang naik gitu, terjun gitu. Nah pada waktu itu anak-anak masih kecil. Ibu Tin itu gak suka yang bikin deg-degan gitu. Sama Pak Wiwit juga gak suka begitu. Itu kakak beradik sepakat banget gitu. Jadi kalau permainan-permainan yang begitu mereka minggir. Rupanya kalau Pak Gideon nama saya ya mirip-mirip, tapi Pak Gideon lebih berani lah ya. Nah kita pergi naik itu. Jadi cuma Pak Gideon paling depan, anak-anak di tengah-tengah, saya di paling belakang gitu ya. Ceritanya jaga-jaga gitu. Terus kita naik. Belum pernah nih naik. Gitu. Terus begitu naik kan itu kan naik terus sampai atas, tiba-tiba kan turun gitu ya. Udah selesai, wah ya biasa teriak-teriak. Sudah selesai Pak Gideon cerita begini. Aduh katanya kaget sekali. Saya mau nginjek rem, kayak mau nginjek rem minta direm gitu ya. Tapi gak bisa. Ya memang gak bisa, memang gak ada injekan rem juga. Itu kan cuma mengikuti alur saja. Tapi toh tidak ada apa-apa ya. Kenapa? Karena tetap ada di dalam relnya. Perjalanan hidup kita memasuki tahun 2022 juga begitu. Kita mau nginjek rem nggak bisa. Direm nih, berhenti dulu nih. Saya pengen tetap muda dulu, nggak bisa. Saudara boleh ngaku muda, tapi umur tetap berjalan, ya, gitu kan. Pak Gideon suka ngomong, saya tuh berasanya masih muda terus ya. Kalau ngeliat orang lain kok tambah tua, enak aja ya. Gak berasa dia, mungkin cerminnya rusak burem katanya. Nah tapi begitu kita gak bisa ngerem gitu. Kita harus jalan dan kita harus masuki tahun 2022 apapun yang terjadi. Sebuah masa yang kita tidak bisa hindari. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya. Bagaimana kita harus menyikapi sekarang masalahnya dari pihak kita. Kalau tahun tetap berjalan, enggak bisa enggak. Musim-musim akan terus berganti, enggak bisa enggak. Kita enggak bisa nginjek rem karena enggak ada pedal remnya. Kita yang bisa adalah kita terus mendekati tahun itu dan kita akan berjalan di dalamnya. Masalahnya adalah bagaimana kita menyikapi itu. Mari kita baca Filipi 3 ayat 13 dan 14. Dikatakan demikian, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kita punya Alkitab, kita bersyukur kita punya janji-janji, kita bersyukur kita bisa belajar daripadanya bagaimana kita menyikapinya. Dikatakan, Paulus mengatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku. Karena kita gak bisa ngerubah kan apa yang ada di belakang kita. Dan
mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita bicara sekarang masa lalu. Kita hidup itu ada masa lalu, ada masa sekarang, dan ada masa yang akan datang. Nah, ini Paulus bilang begini, aku mau melupakan masa lalu supaya aku bisa mengarahkan diri. Dari sekarang ini hidup kita mengarahkan diri. Aku gak mau kok, aku mau hidup di masa lalu. Silahkan, tapi bulan ini akan terus berjalan dan akhir Desember kita harus kemudian masuk di tahun 2022. Mau tidak mau harus mau. Nah, Paulus mengatakan gini, mari kita melupakan masa lalu kita. Kenapa? Masa lalu kita itu ada dua macam ya. Ya gak tahu kalau ada yang tiga, tapi saya mendapatkan dua. Satu masa lalu yang jelek, yang gak enak diingat. Dan satu masa lalu yang indah. Dan Paulus bilang dua-duanya harus dilupakan. Kenapa? Kenapa yang jelek dilupakan? Ya mungkin banyak orang yang jelek sih dilupakan aja. Karena yang jelek itu seringkali menimbulkan sebuah trauma. Trauma yang bisa menggores hati kita, yang membuat kita susah bergerak. Gak berani bergerak. Ada trauma-trauma di dalam diri kita. Karena masa lalu yang jelek. Masa kita gagal, masa kita terpuruk, masa kita yang gak enak itu. Seringkali menimbulkan trauma. Dan trauma itu membuat kita tidak berani melangkah. Dan orang yang banyak traumanya itu biasanya gak pernah bisa berhasil. Kenapa? Berhasil, mencoba aja gak berani. Karena selalu sudah dibebani, aku pernah gagal. Aku pernah ngalami seperti ini. Jadi itu pengalaman yang lama itu membayangi. Sehingga banyak orang karena pengalaman itu gak berani bertindak ke depan. Nah sekarang kalau masa yang indah, seneng. Kita bernostalgia ya, masa-masa yang indah. Beberapa waktu yang lalu saya beberes foto ya. Sebenarnya tadinya mau saya tayangkan, tapi ya malu-maluin juga ya. Ada foto 5 guru PA kayak gitu ya. Ada foto yang dulu Yong lagi mode show, ada. Dengan pakaiannya koran gitu, ada semua. Saya mau tanya, tapi itu indah sekali kalau saya lihat. Aduh, saya masih cantik ya. Ya sekarang juga masih cantik sih. Tapi dulu muda, langsing gitu ya. Aduh seneng kita lihat. PA, murid PA saya 100 lebih. Belum yang lain-lain. Karena saya harus menampung muridnya Ibu Abigail dan Pak Gideon sekaligus. Nanti naik kelas, nanti ada pertandingan sepak bola ibu-ibu. Pertandingan masak bapak-bapak dibalik-balik begitu. Ramenya bukan main. Ada Pak Cece sama Ibu Guatlan lagi. Ibu Guatlan nongkrong di beca, Pak Cecenya yang ngontel beca gitu. Wah itu foto-foto begitu tuh lucu sekali. Indah untuk dikenang. Tapi Paulus bilang lupakan yang indah-indah. Termasuk yang indah. Kenapa? Seringkali yang indah itu membuat kita stagnan. Membuat kita tidak mau bergerak. Karena kita maunya bernostalgia dengan yang indah-indah. Sekarang kita lagi terpuruk tapi kita pernah punya masa lalu yang indah. Kita akan cerita terus yang indah-indah. Wah dulu saya begini, dulu saya sukses, dulu saya. Membuat stagnan. Gak pernah mau melangkah maju. Karena kita hidup di dalam kenyamanan masa lalu. Walaupun sekarang tidak nyaman. Tapi enak mengenang yang enak-enak zaman dulu. Apa artinya? Kita tidak akan pernah bisa maju karena kita hidup di dalam masa lalu. Walaupun yang indah juga bikin kita stagnan, yang jelek bikin kita trauma. Jadi masa lalu itu lebih baik dilupakan kata Paulus. Mana bisa melupakan masa lalu? Ya memang masa lalu gak akan bisa lupa. Tetapi paling tidak masa lalu tidak menjadi acuan buat hidup kita. Ya boleh sekali-sekali, oh ingat saya begini ingat. Karena saya lihat di foto itu juga kalau lihat, oh ini pernah ikut PA, oh ini ada, kemana ya orangnya sudah gak kelihatan. Nah,
Tapi boleh-boleh aja cuma sekedar begitu. Tapi tidak menjadi acuan hidup kita. Tanpa sadar masa lalu kita seringkali menjadi acuan untuk kita menetapkan masa depan. Yang trauma-trauma bikin jadi kita tidak berani. Yang indah-indah bikin kita jadi mandek dan kita menikmati yang indah. Dalam sebuah impian, dalam sebuah kenangan yang bikin kita tidak bergerak maju. Karena itu Paulus mengajarkan kepada kita, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan bagaimana kita menyikapi adalah kita mengarahkan diri dengan apa yang ada di hadapanku. Rencana Tuhan itu tidak terbatas oleh pikiran kita. Dia punya rencana yang ajaib. Kalau kita punya rencana yang kita pikir paling baik, percayalah rencana Tuhan jauh lebih baik. Walaupun kadang-kadang kita mikir kok aneh, tapi rencana Tuhan itu selalu lebih baik, sempurna adanya. Nah, bagaimana kita menyikapi setelah kita melupakan? Dikatakan aku mengarahkan diri dengan berlari kepada tujuan. Jadi jangan santai-santai. Kita mengarahkan diri. Banyak orang ketika kemudian sampai melupakan masa lalu, terus gak jelas lagi mau ngapain. Bingung sendiri. Tiap pagi aduh ngapain ya, gak ngerti. Terus nyomot sana nyomot sini. Apalagi kalau orang lagi pergumulan ya, bingung sendiri. Kesana kesini gak karuan. Mau ngerjain apa gak jelas. Nyoba sana nyoba sini. Tapi mari belajar mengarahkan diri, berlari kepada tujuan. Jadi kita harus punya tujuan. Jangan cuma mikirin saya keluar dari masalah. Banyak orang kalau menghadapi masalah, yang penting saya lepas dari masalah. Jelasnya masalah kita lepas, terus kita mau ngapain? Harus kita tahu. Ketika kita menyikapi hidup kita, kita sedang mengarahkan diri kemana? Mengarahkan diri dikatakan dalam Filipi 3 ayat 14 itu dikatakan kita mengarahkan diri berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi. Dan panggilan surgawi itu menjadi tujuan kita. Kita harus mengerti apa yang sebenarnya kita harus lakukan, yaitu panggilan surgawi. Nah sekarang dari masa lalu kita lupakan, kita masuk kepada masa kini. Ini ada satu ayat yang saya suka sekali, yaitu dari Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita lahir, kemudian kita terima Yesus, kita diciptakan jadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan yang dipersiapkan Allah itu. Dikatakan supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebenarnya setiap kita yang sudah dipanggil dan kita sudah diciptakan di dalam Kristus, kita itu punya satu pekerjaan baik yang Tuhan udah siapkan sebelumnya. Kita belum ngerti, Tuhan sudah siapin. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan yang dipersiapkan Allah itu. Coba sekarang renungkan, barangkali di antara kita sudah ada yang menyadari itu. Aku dulu tuh gak ngerti, kenapa ya aku nih harus sekolah ini. Ternyata sekarang aku baru tahu, mungkin begitu. Atau dulu kenapa ya aku tuh tiba-tiba tuh dulu itu disuruh belajar masak. Buat apa ya? Ternyata sekarang saya itu jadi anggota GK, itu ceritanya. Jadi ada sebuah persiapan yang Tuhan itu sudah siapkan, mungkin kita belum tahu. Termasuk saya akan menyaksikan. Ketika saya pindah ke Cirebon, kemudian pada waktu itu ada sebuah sekolah yang lagi dibangun. Kata mertua saya suruh bantuin. Setelah saya bantuin, kemudian suruh jadi pengurus di negara tetangga ya. Nah saya jadi pengurus sekolah, nggak ngerti. Saya ikutin aja karena itu pelayanan.
pikirnya itu pelayanan. Ya sudah, suka juga pelayanan. Udah, capek juga ya pelayanan sekolah itu. Berhentilah. Saya sama Pak Gideon dulu jadi pengurus, sebelumnya juga sama Ibu Nani. Terus selesai, wah seneng, enak, bebas. Sekian tahun kemudian diminta lagi. Dan pada waktu itu saya dapat mimpi, saya dapat firman bahwa saya harus jadi pengurus. Ya jadi pengurus lah. Karena tahu ini kok saya itu bukan pemimpi. Jadi kalau dapat mimpi, dapat firman itu sudah pasti, itu sudah jelas dari Tuhan dan gak lupa. Nah kemudian saya mulai melayani lagi di sekolah. Sekian lama gitu sampai kemudian berhenti. Saya mikir begini, saya tuh gak pernah sekolah untuk jadi guru, ya gak pernah kayak gitu ya. Kayaknya jurusannya beda, tapi kenapa saya tuh ngurusin sekolah lama. Kadang-kadang saya tuh berpikir begini waktu saya jadi pengurus sekolah. Ini berapa persen dari hidup saya ya buat sekolah lagi. Sekolah yang saya layani ini bukan alumni, saya bukan alma mater saya. Jadi saya ini bukan dari Cirebon kan, jadi bukan alma mater, tapi saya harus melayani di situ. Dan saya lakukan serius sih, saya lakukan. Cuma sering bertanya-tanya, wah katanya separuh hidup saya kok ternyata buat sekolahan ini gitu. Suka mikir dalam hati, tapi gak berani ngomong ya, cuma dalam hati. Ketika selesai, waduh rasanya bebas sekali gitu. Enak saya sekarang bisa ngapain gitu ya, gak terikat. Setahun baru selesai gak jadi pengurus, tiba-tiba ada firman. Gracia harus buka sekolah. Dan kemudian hamba Tuhan itu nunjuk saya. Terus Ibu Nani mendoakan juga saya. Dan sekarang adalah sekolah terang bangsa. Saya berpikir, kenapa ya kok saya hidupnya jadi sekolahan terus yang diurusin. Ternyata itu destiny, salah satu destiny. Dan yang dulu-dulu nih jadi pengurus di negara tetangga itu persiapan sebuah pekerjaan yang lebih lagi yang Tuhan mau kerjakan. Dan saya ingat sekali ketika saya masih jadi ketua yayasan di seberang sana ya. Saya duduk di depan itu, hamba Tuhan duduk di sini, hamba Tuhan. Dia langsung tunjuk satu hari di sini ada sekolah lagi, sekolah Kristen. Dan bukan yang dikelola sama ibu ya katanya, sekolah yang baru. Itu 5 tahun sebelum sekolah itu berdiri. Saya melihat Tuhan itu selalu punya persiapan buat setiap kita. Untuk kita mengerjakan pekerjaan yang baik yang dia sudah rencanakan. Dan firman Tuhan mengatakan setiap kita yang diciptakan dalam Kristus Yesus itu dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan dia mau kita hidup dalam pekerjaan itu. Masalahnya seringkali kita gak mau nyari, gak mau ngerti. Kita maunya ngerjain yang kita suka saja. Wah saya mau ini aja. Sehingga tidak tergenapi. Tetapi yang pasti, makanya Pak Yusak ngajari, paksakan kehendakmu jadi Tuhan. Nah, biar kita dipaksa. Kalau dipaksa nanti kita ketemu. Jadi hidup kita menyikapi apa yang kita harus lakukan. Kita harus sadari bahwa ada sebuah pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita secara pribadi. Mari kita renungkan. Mari kita mulai belajar untuk ngerti apa yang sebetulnya menjadi panggilan yang pekerjaan sudah diberikan. Biasanya nggak jauh-jauh kok dari apa yang kita sudah pernah lakukan. Nggak jauh-jauh dari itu. Karena itu masa kini adalah masa di mana kita harus merenungkan dan mencari apa yang sebenarnya Tuhan sudah taruh dan pekerjaan yang Tuhan sudah persiapkan sekarang ini. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan dia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Di sini dikatakan Nuh itu
Walaupun belum melihat sesuatu, tapi dia taat untuk mempersiapkan bahtera. Untuk apa bahtera? Untuk menyelamatkan. Zaman itu Nuh sebenarnya nggak cuma mau menyelamatkan keluarganya loh. Dia tawarkan kepada yang lain, gak ada yang mau. Yang mau cuma keluarganya saja. Jadi sebenarnya sekarang ini misinya hidup kita adalah mempersiapkan bahtera untuk keselamatan banyak orang. Jadi sekarang ini bukan, aduh aku mau kerja, kamu gini, untuk keluargaku, untuk anakku, untuk diriku, untuk apa, enggak. Tapi bagaimana Tuhan mau mempercayakan di dalam hidup kita satu karya-karya keselamatan yang harus diterima oleh banyak orang. Dan kita itu sekarang ini waktunya di masa ini mempersiapkan bahtera untuk penyelamatan. Jadi arah hidup kita kemana? Arah hidup kita adalah mencari pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Dan kemudian kita mempersiapkan bahtera untuk penyelamatan. Mulai kita melihat bahwa saat ini sudah tidak musimnya. Bagaimana kita bisa mengenakan diri kita sendiri. Musimnya sudah ganti. Kita akan masuk tahun 2022 yang dikatakan tahun kegelapan. Tapi ingat, gak perlu takut. Sebab ada janji-janji Tuhan yang nanti akan diberikan nanti tanggal 14. Bagaimana kita bisa menjadi terang. Pelita kita menyala. Jadi kan dunianya gak gelap. Kita tetap ngerti bagaimana kita melangkah. Yang gelap itu kan dunia. Tapi mari kita belajar mempersiapkan diri untuk karya keselamatan Tuhan. Membangun sebuah bahtera untuk penyelamatan lebih banyak orang. Itulah jalan hidup kita untuk terarah ke situ. Musimnya sudah selalu berganti. Kita selalu menghadapi satu musim-musim yang berbeda. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Semusim-musim apapun boleh berlalu. Tapi peliharaan Tuhan tetap di dalam diri kita. Ada seorang bertemu dengan saya. Dia berharap anaknya ini bakal lulus S1. Terus anaknya kerja. Kalau anaknya kerja kan sudah enak. Paling tidak bisa bantu adik-adiknya. Jadi dia berharap begitu. Tapi ternyata anaknya ini memang pinter. Jadi dia dapat beasiswa untuk ambil S2. Anaknya memutuskan udahlah ambil S2. Toh gratis, toh beasiswa. Mamanya ketemu saya. Aduh bagaimana ya. Sebenarnya saya itu sudah berharap dia tuh cepat kerja. Nanti bisa bantu. Kok ternyata begitu. Aduh padahal sekarang ekonomi begini bla 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 cerita. Saya cerita begini. Waktu anakmu masih kuliah. Kamu kan pasti punya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Pernah gak makan nasi gak? Ya gak pernah. Waktu anakmu kuliah, kamu tetap hidup kan? Iya tetap hidup. Ya sudah, sekarang malah dapat beasiswa lagi. Ya udah biarkan anak itu. Dia kepengen dapat S2, itu berkat Tuhan. Gak semua punya kesempatan seperti itu. Terkadang kita berpikir begitu. Kita sudah membayangkan sebuah musim yang kita rencanakan enak. Nanti saya lebih enak, anak saya kerja dapat gaji, saya lebih lega lah gitu. Wah musimnya kita bentuk sendiri. Tapi ternyata Tuhan tidak seperti itu. Tuhan berikan berkat yang lebih besar. Anaknya punya kesempatan untuk ambil S2. Dan biarkan itu. Toh kita juga tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Apa yang dikhawatirkan? Ya ini nanti kan mulai dah dia merenung macam-macam. Sering kali kita tidak ngerti
Padahal hidup kita menjalani sampai di sini itu sudah dipelihara Tuhan luar biasa. Sudah diberkati Tuhan luar biasa. Sudah ngalami mungkin memang lewat jatuh bangun, lewat pergumulan, lewat lembah, lewat gunung, wah macam-macam. Tapi toh bisa selesai dalam kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan. Kenapa kita bingungkan masa depan kita? Kenapa kita masih mempertanyakan? Padahal sekarang sudah tidak musimnya seperti itu. Musimnya apa? Musimnya adalah kita hidup dalam pekerjaan yang dipersiapkan Allah. Dan kita membangun bahtera untuk penyelamatan banyak orang. Saya percaya setiap kita punya panggilan tertentu. Mari kita renungkan. Sebenarnya saya itu di hadapan Tuhan siapa dan Tuhan inginkan saya menjadi apa. Pasti ada yang Tuhan sudah persiapkan selama, yang sekarang ini baru sedikit muncul. Oh jadi begini saya itu, oh jadi begitu. Saya percaya, saya bukan orang Cirebon, tapi saya di Cirebon saya tahu. Ketika saya ada di Cirebon, oh rencana Tuhan hebat. Daripada kalau saya masih tetap tinggal di Jakarta, rasanya saya tidak akan banyak terima berkat-berkat Tuhan dan keindahan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita belajar. Musim di dalam hidup kita bisa berubah. Karena memang musimnya harus berlalu dan Tuhan gantikan. Tapi percayalah dalam pergantian-pergantian musim pasti ada sesuatu yang lebih indah, lebih luar biasa. Kita akan terus didewasakan lewat semua perjalanan itu. Tadi pagi judul renungannya ada yang ingat yang Freddy bawain? Sekolah kehidupan, ya kan? Kita nggak pernah berhenti sekolah, terus aja sekolahnya. Saya nggak mau sekolah, nggak bisa, saudara. Kalau kita nggak mau sekolah, tetap aja dipaksa sekolah sama Tuhan. Cuma ya mungkin sedikit jalannya dijewer-jewer gitu ya. Tapi kita harus belajar terus menghadapi musim demi musim. Anak-anak sekolah juga ada musimnya. Musim PAS, nanti musim liburan, nanti musim apa musim yang paling suka buat anak-anak? Liburan katanya. Tapi kalau kelamaan libur juga bosen kan. Kepengen ketemu sama temen. Coba kemarin pandemi lama sekali. Kepengen sekali ketemu temen. Anak-anak yang mulai tatap muka terbatas. Seneng ya kamu tatap muka? Iya seneng. Jadi pelajarannya enak ya? Enggak, pengen ketemu temen. Cuma ketemu temen. Karena apa ya? Kelamaan dalam musim yang sama kadang-kadang membosankan. Tapi percayalah, hidup kita juga ada musimnya. Mari kita masuki tahun 2022 dengan hidup yang terarah. Terarah apa? Kita sedang melakukan semua pekerjaan baik. Tuhan tuh gak nyiapkan pekerjaan jelek loh. Pekerjaan baik yang dia persiapkan sebelumnya. Dan kita harus menghidupinya. Kita mempersiapkan bahtera untuk keselamatan banyak orang. Mulai mikirin bagaimana keselamatan itu bisa masuk ke mana-mana. Orang bisa merasakan keselamatan. Dan sekarang ini mudah sekali untuk kita sebenarnya masuk di dalam zaman anugerah keselamatan. Saya nggak mau cerita di sini, nanti aja di kelompok kecil. Nah sekarang kemudian setelah kita lihat masa ini yang kita hidupi, hidup dalam pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah. Kita mempersiapkan bahtera, kita akan masuk dalam hidup di masa depan. Amsal 23 ayat 18 mengatakan demikian. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita jangan hidup tanpa mikirin masa depan, kayaknya masa depan itu gak pernah ada. Jadi kita cuma mikirin hari ini, gak pernah punya persiapan untuk sebuah masa depan. Anak-anak sekolah yang kelas 12, kamu selesai kelas 12 mau kemana? Gak tahu, dah nanti aja mikirinnya. Giliran nanti sudah mau di depan pintu gitu ya, di depan pintu lulus gitu.
Baru ikut temen aja ke sana sini tanpa mempersiapkan. Tapi mari kita belajar. Masa depan itu sungguh ada, kata Alkitab. Dan harapanmu tidak akan hilang. Maksudnya harapan tidak akan hilang itu artinya apa? Selama kita berpengharapan, tidak akan pernah pengharapan kita kepada Tuhan itu dikecewakan. Tidak pernah. Selama kita terus berharap. Kita lihat dari 1 Korintus 9 ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian, sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Siapapun bagian kita, apakah kita pembajak, apakah kita pengirik, tapi bekerjalah dengan sebuah pengharapan. Jangan cuma ya asal kerjain aja tanpa sebuah harapan, karena Tuhan mengatakan masa depan itu ada dan masa depan itu bisa terjadi dari sebuah harapan. Jadi kita harus punya harapan. Tapi ada orang yang belum sudah putus asa. Udahlah. Udah jalan aja, lewati waktu aja. Toh Tuhan Yesus sudah mau datang. Tanpa punya pengharapan untuk kita menjadi maksimal. Tapi dikatakan di sini kalau kamu pembajak, kamu harus membajak dalam pengharapan. Pembajak itu berharap untuk dia bisa mengolah tanah itu menjadi tanah yang subur. Yang ketika ditanami itu akan menghasilkan. Pengirik juga harus mengirik dalam pengharapan. Apapun yang sedang kita lakukan, kita harus punya harapan. Dan harapan itu tidak pernah mengecewakan ketika kita berharap kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hebat. El Shaddai tadi kita nyanyikan. Allah yang maha kuasa. Mari iman kita terus bersepakat dengan Dia. Mari kita boleh nyatakan bahwa aku tuh punya Tuhan yang besar. Tuhan yang bukan Tuhan yang ece-ece. Tapi Tuhan yang ajaib, yang dikatakan Dia adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Di kitab Ulangan dikatakan begitu. Pekerjaannya tuh gak pernah ada cacatnya. Sempurna Dia mengerjakan. Masalahnya tinggal kita bersepakat gak dengan Dia. Mari kita menaruh pengharapan dan iman kita, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Terkadang kita berpikir kita berpikir Tuhan mana kok enggak nolong-nolong. Karena kita maunya bergerak dalam waktu kita. Tapi Tuhan itu punya waktu, punya musim, punya cara untuk menolong kita. Dia punya cara untuk membuat mereka-reka apapun di dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk mengerti bahwa di depan kita perlu menaruh sebuah pengharapan. Jangan cepat putus asa, jangan cepat nyerah. Terus kerjakan sambil berharap kepada Tuhan. Yang lagi membajak ya terus membajaklah dalam pengharapan. Yang mengiriklah dalam pengharapan. Yang sekarang ini lagi penuh pergumulan, bergumulah terus dengan pengharapan. Biasanya orang gak mau bergumul dengan pengharapan. Tapi bergumulnya pakai otak. Lebih baik saya begini. Pagi begini, siang ganti begitu. Sorenya bagaimana lagi lah. Karena apa? Tidak pernah terarah kepada Tuhan. Tapi orang yang berpengharapan sama Tuhan, dia tahu arahnya cuma satu, ke atas saja. Berdoa, memuji Tuhan, menyukakan Tuhan, membaca firman, bersekutu, mencari kehendaknya. Saya belum pernah dengar suara Tuhan. Enggak apa-apa, nanti Tuhan akan bisa kasih tahu sendiri caranya gimana. Gimana caranya? Ya enggak tahu, jangan tanya saya. Tuhan punya banyak cara. Ada orang-orang tertentu yang bisa menangkap. Alkitab mengatakan hikmat itu berseru di jalan-jalan. Jadi lewat jalan-jalan pun Tuhan bisa berbicara. Lewat manapun Tuhan bisa berbicara.
Loh kok saya ketemu dia terus ya? Oh berarti ada sesuatu. Kok setiap kali saya ketemu, ada orang yang bilang gini, saya itu bolak-balik kalau ketemu ada orang ngeluh. Ngeluhnya tentang apa? Tentang rumah tangga. Berulang-ulang mengeluh tentang rumah tangga terus. Kita harus tahu maksudnya apa. Maksudnya kita memang jadi konselor untuk membenahi rumah tangga. Berdoalah buat keluarga-keluarga itu. Berarti dia memang Tuhan percayakan menjadi pelayanan kita untuk rumah tangga. Apapun bentuknya Tuhan bisa berikan. Kita bisa mengerti kalau kita mau tahu. Anak kecil itu kalau diomongin sering gak tahu. Tapi kan orang tuanya selalu mau menerjemahkan supaya anaknya tahu, mengerti. Nah demikian juga Tuhan. Tuhan itu terhadap kita yang tidak tahu. Kalau kita terus mendengarkan dia akan menerjemahkan isi hatinya apa yang dia inginkan di dalam hidup kita. Malam ini saya ingin mengajak untuk kita berdoa. Bagi orang-orang yang punya masa lalu yang penuh dengan trauma-trauma tertentu. Kita tundukkan kepala. Kita minta Roh Kudus mengingatkan trauma apa yang perlu diangkat di dalam hidup kita. Yang membuat kita takut untuk melangkah. Yang membuat kita ragu untuk mempercayai Tuhan. Karena kita merasa kok gak pernah ditolong. Dan kemungkinan kita pernah gagal berulang-ulang kali. Di titik yang sama. Atau kita ganti. Tapi juga tetap gagal. Sehingga menimbulkan trauma. Menimbulkan apatis. Menimbulkan tidak punya keinginan dan kerinduan. Untuk mencari yang lebih baik. Karena kita berpikir yang lama saja berulang-ulang gagal. Yang lama aja berulang-ulang sial. Tapi biarlah malam ini dilepaskan semua dari trauma-trauma itu. Bapa, kami bawa hati kami. Selidiki Tuhan apa yang ada di dalam kami. Setiap luka-luka, kekecewaan, keraguan, kepahitan, karena pengalaman-pengalaman masa lalu. Saya mau lepaskan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyentuh hatiku. Yang membebat seluruh sakitku. Bahkan kekurang percayaanku kepadamu. Karena aku merasa Engkau tidak menolong aku. Mari Tuhan, malam ini aku tahu bahwa aku harus dilepaskan dari semua itu. Supaya aku dapat melangkah ke depan. Aku mau melupakan kepahitan-kepahitan hati. Aku mau melepaskan sakit yang aku derita. Yang seolah-olah begitu banyak orang di sekelilingku mencemooh hidupku. Dan menganggap aku rendah. Tapi biarlah malam ini Tuhan. Semua keluhan itu. Kekhawatiran, kekecewaan, sakit hati. Aku lepaskan oleh karena darah Kristus menjamah hidupku. Biarlah Engkau sendiri yang menyentuh hatiku dan memperbaharui. Dari setiap trauma-trauma. Kesakitan-kesakitan. Sehingga di dalam diriku ada pemulihan. Ada kesembuhan oleh darah Yesus. Yang boleh menyentuh. Dan menjamah hidupku. Aku percaya Tuhan. Malam ini. Aku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Mari kita buka. Semua yang senang bernostalgia dengan keberhasilan masa lalu. Yang senang memikirkan bagaimana dulu lebih baik daripada sekarang. Karena Alkitab mengatakan itu bukan yang Tuhan mau. Mengatakan zaman dulu lebih baik. Karena Tuhan sediakan yang jauh lebih baik. Karena itu lepaskan dari keterikatan dunia masa lalu.
keberhasilan masa lalu, kesukaan masa lalu yang saat ini terus menghantui dan menjadikan kita tidak bisa bergerak maju. Lepaskan itu, karena keberhasilan itu berasal dari Tuhan. Berkat itu berasal dari Tuhan. Dia bisa memberikan yang jauh lebih indah, lebih besar dari apa yang pernah kita alami. Lepaskan itu semua. Jangan itu mengikat diri kita sehingga kita tidak pernah bisa maju karena dibayangi keberhasilan masa lalu dan kita tidak bisa bertindak untuk menggapai yang lebih baik di masa yang saat ini dan akan datang. Bapak, lepaskan kami Bapak dari semua memori-memori yang menyukakan, yang memberikan keberhasilan di masa lalu. Karena kami tahu Tuhan, keberhasilan itu sudah lewat. Tetapi kami akan meraih keberhasilan yang lebih besar di masa ini dan masa yang akan datang. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun hidup kami untuk mengarahkan diri kepada arah yang tertentu, yaitu kami berlari-lari ke masa depan untuk melihat satu panggilan surgawi yang Tuhan sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau mempercayai bahwa masa depan itu ada. Dan pengharapan kami tidak pernah dikecewakan. Karena kami berharap kepadamu, gunung batu yang pekerjaannya sempurna.